Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas dengan tema yang sama hari ini, poliomyelitis, masih bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Else. Ini kita membahas sedikit lagi dok ya mengenai polio ini dok. Saja kesalin dia kita nih dokter. Slide-nya. Oke, jadi kita batasnya ini tadi ya. Jadi kalau imunisasi ganda atau simultan itu aman ya, insya Allah imunisasi ganda aman, efektif dan tidak meningkatkan resiko KIPI ya. Nah, untuk vaksin IPV yang kedua tadi kan 9 bulan, itu barengan sama campak. Campaknya bisa di lengan kiri, kemudian IPV-nya bisa di paha ya. Nah, polio adalah penyakit menular sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kelumpuhan maupun kematian dan hanya bisa dicegah dengan imunisasi karena obatnya belum ada ya. Oke, ini goals-nya untuk 2026 Indonesia bebas polio ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah poliomyelitis adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada sistem saraf pusat dan bisa menyebabkan paralisis otak atau kelumpuhan tadinya. Kemudian gejalanya asimptomatis sampai dengan gejala non-spesifik seperti demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, dan lain-lainnya ya. Dan yang paling kita tidak inginkan adalah kelumpuhan bahkan sampai gagal nafas ya. Terapinya hingga saat ini belum ada pengobatan utamanya, kita hanya bisa bantu dengan suportif. Dan imunisasi adalah satu-satunya pencegahan terjadinya polio. Itu berarti kita mulai kasus polio yang mungkin berbahaya sekali dok ya. Tapi syukurnya Indonesia sudah mulai bertahap dok ya. Dan semoga nanti tahun 2026 itu bebas polio. Benar sekali. Tapi nih dok, imunisasi masih banyak sekali hoax yang menyebar dok ya. Bahwa kalau kita imunisasi nanti bakal terjadi demam, bahkan kematian tadi. Tapi dokter-dokter terus mengedukasi dok tentu dok ya. Iya. Tapi dok untuk ketika kita telat nih dok ya, anak-anak yang kita umur 5 tahun belum ada imunisasi, tapi pada saat umur 8 tahun nih misalnya, orang tuanya baru sadar seberapa penting imunisasi ini, itu sebenarnya masih bisa nggak sih dokter Lisa? Masih, jawabannya masih. Jadi umur berapapun kalau memang dalam rangka terlambat ini ya, dalam rangka terlambat, jadi dia harus segera. Jadi nggak ada kata terlambat lah istilahnya seperti itu. Walaupun memang umur 8 tahun baru mau mulai vaksin memang terlambat, tapi harus sesegera mungkin dilakukan vaksinasi, nanti dikonsultasikan. Lebih bagusnya lagi sih sebenarnya ke dokter anak. Jadi nanti dia akan ada seperti dokter Wenti tadi, nanti ada kalendernya, seperti itu jadwalnya, karena kan dia setiap bulan itu kan dia beda imunisasinya, beda vaksin seperti itu ya. Jadi nanti akan dikejar vaksinasi yang masih bisa dikejar seperti itu, nanti jadwalnya akan dijadwalkan lagi dengan oleh dokter anak. Jadi memang tidak ada kata terlambat, tetapi memang kalau umur 8 tahun baru sadar mau vaksin, silahkan dok ya. Bahkan kita dewasa aja ini kalau memang entah lupa, entah memang belum pernah vaksin, bisa. Umur dewasa masih bisa, tetapi nggak dapat yang OPV lagi ya. Tapi kalau orang yang dewasa dapatnya yang IPV, yang disuntikan, seperti itu. Tapi ketika mungkin ada satu keluarga kita yang terkena polio ini dokter, itu hal apa sih dok yang harus kita lakukan dokter Wenti? Ya, jadi yang pertama jangan sampai terjadi lagi kasus seperti ini di keluarga itu ya, karena itu kan menular ya. Kemudian kesadaran dari orang tuanya untuk vaksin, dan yang terakhir adalah suportif, bagaimana membantu anak tadi yang sudah kena polio tadi, bagaimana kehidupannya lebih berkualitas ya, meningkatkan kualitas hidupnya ya, seperti itu. Terus satu lagi untuk vaksin tadi, kalaupun sudah terlambat, waktu SD pun nanti akan ada vaksin lagi selanjutnya. Jadi vaksinnya nggak cuma hanya pas di balita ya, di SD juga akan ada vaksin-vaksin selanjutnya yang akan diberikan secara gratis dari pemerintah. Biasanya nanti orang-orang puskesmas akan datang. Nah itu juga boleh nih ibu-ibu dan bapak-bapak boleh coba dibaca-baca dulu kalau tidak yakin ya. Karena vaksin-vaksin yang dicanangkan pemerintah itu sangat-sangat bagus untuk pencegahan terjadinya penyakit pada anak-anaknya. Jadi kalau sudah gratis, karena dipikir gratis berarti ini nggak bagus nih. Biasanya seperti itu pemikirannya kan. Nggak usah, nanti tanda tangan tidak ingin divaksin. Jangan, coba ya. Boleh direnungkan dulu ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak-anak di SD mungkin ya. Bahwa pentingnya vaksin itu sangat bekerja dengan baik untuk tubuh anaknya.
Tapi dok, ini masih banyak sekali hoax bertebaran dok ya perihal efek samping dari penggunaan imunisasi dan vaksin tadi. Jadi sebenarnya memang wajar kah dok? Atau memang apalagi tadi ada yang mengatakan sampai menyebabkan kematian Iya. dan gara-gara imunisasi, itu sebenarnya bagaimana dokter Elsa? Kalau menyebab kematian saya tidak setuju ya, karena imunisasi ini dia sudah dilakukan penelitian-penelitian. Tetapi kalau memang ada efek sampingnya, memang sebagian besar demam adalah efek samping yang paling sering. Tapi perlu diingat, tidak semua vaksin, kan kita tadi bicaranya banyak ya vaksin, nggak hanya vaksin polio aja, ada vaksin DPT, difteri, pertusis, tetanus, ada vaksin campak, ada vaksin yang lainnya. Nah, tidak semua vaksin itu menyebabkan demam. Biasanya juga kalau ke puskesmas atau ke dokter anak akan diinformasikan, kalau ini nanti memang sebagian besar demam, kalau oh ini nggak demam. Yang kebanyakan yang ada efek sampingnya demam itu adalah imunisasi DPT. Bahkan sekarang kalau memang ada orang tua yang mempunyai ekonomi yang cukup berlebih, ada vaksin yang di luar yang gratis pemerintah ya, dia vaksin yang memang sudah di label tidak menyebabkan demam ke anak-anak. Tapi kalaupun dia demam pun itu adalah hal yang wajar, berarti dia mempunyai respon tubuh. Demam itu adalah respon tubuh. Respon tubuh seseorang terhadap sesuatu yang dimasukkan ke tubuhnya. Itu adalah normal. Sekali lagi normal, dan itu bisa diberikan obat penurunan panas dulu, kompres dulu di rumah, seperti itu. Jadi jangan khawatir lah, maksud saya itu kalau kita bicara untung ruginya, kayak gitu ya, oke ruginya sekarang mungkin anaknya demam, berapa hari sih demamnya, sehari 2 hari, paling itu sudah hal yang wajar. Kecuali demamnya lebih dari seminggu atau 4 hari, itu ada termasuk di KIPI. Catat di KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang perlu diawasi oleh puskesmas terhadap vaksin itu. Tapi kalau cuma sekedar sehari 2 hari, itu adalah hal yang wajar. Keuntungannya apa? Keuntungannya anak kita, anak bangsa Indonesia itu mendapatkan pertahanan tubuhnya, antibodinya itu seumur hidup yang akan menjaga dia dari virus-virus. Walaupun nanti dia virusnya masuk, dianya akan terinfeksi, itu pun nanti gejala klinisnya yang dia terima tidak seberat atau bahkan lebih ringan atau bisa sama sekali tidak menunjukkan gejala dibandingkan orang yang tidak vaksin, pasti akan lebih berat gejala klinisnya. Jadi memang begitu bisa jamin aman dok ya, walaupun tadi memang ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi perbedaan hanya sedikit ya, hanya terjadi demam atau tidak. Tapi dengan begitu tuh sudah dipastikan aman. Tapi nih dok, ketika mungkin yang sudah lumpuh nih dok ya, untuk kedepannya, untuk efek jangka panjang bagaimana dokter Benti? Ya, kalau yang sudah lumpuh tadi paling kita berikan terapi suportif ya, seperti rehab medik. Kemudian kalau sudah dilakukan rehab medik biasanya diberikan alat bantu geraknya ya, seperti tongkat untuk penopangnya agar dia bisa bermobilisasi sendiri ya, tidak terlalu tergantung. Tapi ya itu untuk mengembalikan fungsinya semula tidak bisa. Tapi memang hanya sebatas membantu saja dok ya, tidak menyembuhkan. Terima kasih Dr. Elsa dan juga Dr. Benti. Hari ini pembahasan kita sangat luar biasa sekali dok ya. Ini pembahasan ini pemirsa tentunya sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dan tadi pemirsa kita harus imunisasi anak kita sejak dini. Jangan sampai terjadi keterlambatan. Ketika sudah terjadi penyakit, kita baru mau berobat tadi ya. Memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemerintah sudah memberikan vaksin gratis, jadi silakan untuk pemirsa di rumah yang mempunyai anak kecil atau yang mungkin terlambat vaksin, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Akhirnya saya Randy Supriyadi, pemirsa mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.